Pemirsa, terima kasih kami ucapkan Anda masih bersama kami di Tajam Dialog dengan tema Wes Wayai Jember Bangga Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, Keluarga Berkualitas bersama DP3 AKB Jember. Baik, Bapak-bapak para narasumber yang sudah bersama saya saat ini masih tetap semangat ya? Oh, luar biasa. Baik, Terus kepada semangat. Pak Anto, Pak Indro dan juga Pak Yoyo bersabar dulu ya Pak ya. Nanti pertanyaannya pasti dapat kok. Ini kita kupas satu persatu dulu permasalahan yang ada di Kabupaten Jember. Nah, tadi ada pertanyaan yang belum dijawab oleh Pak Supri Handoko ini Pak. Oke, iya Mbak Prima, ya saya masih ingat pertanyaannya. Bahwa kita harus terus mengedukasi ya kepada setiap keluarga. Betul. Keluarga itu harus menjalankan fungsi-fungsi keluarga Mbak Prima. Pertama kali yang harus dikuasai adalah fungsi agama. Agama apa saja yang ada di Kabupaten Jember. Kenapa agama Pak? Iya, kalau dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan dalam agama masing-masing, seluruh rakyat Indonesia khususnya di Kabupaten Jember sudah pasti keluarannya nanti akan menjadi anak baik. Itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah fungsi bagaimana mereka bisa tahu adat istiadat, sosial budaya, warisan para leluhur perlu dipertahankan. Betul. Etika, tata krama dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi cinta dan kasih sayang, ini harus dibangun Mbak Prima. Jadi nggak bisa bertepuk sebelah tangan, yang satu bilang sayang tapi handphonenya dikunci, dirahasiakan. Wah, ini awal dari bencana. Nah ini persoalan-persoalan ini semua berawal dari keluarga. Makanya kami usung jargon Wes Wayai Jember Bangga itu keluarga mari kita jadikan sentral percepatan pembangunan, membuktikan Jember bangkit seperti itu. Kepada yang sudah terlambat, ya, kepada yang sudah terlambat artinya yang sudah mengorbankan sampai menjadi PK yang 159.000 sekian itu tadi. Kita hanya bisa mengedukasi lewat media seperti ini Mbak Prima. Jadi saya terima kasih atas kerjasamanya Jember 1 TV, luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Kita mengedukasi lewat media-media seperti ini agar para beliaunya itu sadar dirilah. Yang sedang lari meninggalkan keluarganya, tidak memberi nafkah pada anaknya dan lain sebagainya itu bisa koreksilah kan gitu. Itu tanggung jawab siapa? Kalau dalam ajaran agama Islam sudah jelas ar-rijalu qawwamunalan nisa, laki yang jadi pemimpin, jadi komandan kan seperti itu. Betul Pak. Nah, kemudian untuk yang muda-muda kita mengedukasi dari bawah Mbak Prima. Melalui PA kita bentuk forum anak dengan semboyan Jember menjadi Kabupaten Layak Anak, kita bentuk forum anak agar anak itu bisa menyampaikan aspirasinya dengan sebaik mungkin, terfasilitasi cinta kasih sayangnya, perlindungannya, kemudian etika tata kramanya juga terbangun dengan baik seperti itu. Kemudian yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Kabid KBKS, kita membangun pusat-pusat informasi dan konseling remaja agar para remaja di Kabupaten Jember seluruhnya paham tentang kesehatan reproduksi. Ini yang sering terjadi, mereka tidak tahu resiko dari pernikahan dini, perkawinan anak dan lain sebagainya. Mereka tabrak saja karena proses edukasi kita yang kurang. Nah ini kita tetap tidak bisa kerja sendiri Mbak Prima. Kita harus bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan harus berani mewajibkan di setiap sekolahnya ada pusat informasi dan konseling remaja, baik negeri, swasta, walaupun di pesantren. Ini kita sudah sedang menggarap di pesantren, jalur masyarakat juga kita kerjakan. Harapan kita semua remaja teredukasi tentang kesehatan reproduksi. Jadi dia tahu betul, paham betul tentang kapan menikah, kapan punya anak, kapan mengatur jarak anak, kapan dia stop untuk melahirkan. Perempuan yang paling berisiko Mbak Prima, hati-hati jadi perempuan. Waduh, saya dong Pak. Betul, makanya Mbak Prima ini luar biasa, cara berpikirnya luar biasa. Perempuan ya dalam ilmu pengetahuan masa kini yang ter-up to date itu bahwa pertumbuhan tulang panggul perempuan itu sudah diukur oleh Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Sebelum 20 tahun pertumbuhan tulang panggul itu belum sempurna. Padahal tulang panggul ini adalah ukuran oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk melahirkan bayi. Jadi bayi itu nanti kalau tulang panggul ini wajib ukurannya standarnya 10 cm, itu nanti bayi itu diciptakan oleh Yang Maha Kuasa ukurannya mesti 98 gitu ya, 9,7. Tidak ada yang lebih dari itu. Tetapi ketika pertumbuhan tulang belum sempurna, tulang panggulnya belum sempurna, otomatis ada janin akhirnya konsentrasi nutrisi untuk membangun dua.
Nah, akhirnya ini tidak tumbuh maksimal, janin juga tidak tumbuh maksimal. Ketika melahirkan, dia akan terkunci karena rongga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala belum siap, bayinya udah ada duluan. Maka risikonya kematian ibu, kematian bayi, lahir stunting dan seterusnya. Ini harus menjadi perhatian serius. Makanya kita mengedukasi dari bawah. Anak-anak sekolah harus tahu di forum anak memperjuangkan hak aspirasi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kesehatan reproduksinya. Kemudian ketika remaja kita juga memberikan apresiasi, nanti mudah-mudahan kita bisa kerja bareng lagi. Amin. Apresiasi duta genre namanya. Jadi kita uji remaja-remaja di Jember yang memiliki kompetensi tentang kependudukan, keluarga berencana, kemudian kesehatan reproduksi, life skill-nya seperti apa. Kita uji, nanti kita akan kirim ke provinsi dan nasional. Mudah-mudahan nanti lewat kerjasama ini bisa kita terus bersambung. Amin, Kira-kira seperti itu, Mbak Prima. Ini sangat luar biasa sekali apa yang diberikan, edukasi yang diberikan oleh Pak Supri Handoko terkait keperempuanan dan juga anak ya Pak ya. Nampaknya Pak Supri ini betul-betul paham sekali dengan perempuan ya Pak ya. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan begitu. Dan andaikan semua para lelaki bisa sepaham dengan Pak Supri ini kan juga luar biasa, tidak akan terjadi kekerasan pada perempuan dan anak. Mudah-mudahan seperti itu. Baik Pak Supri, kita tahan sebentar ya Pak, saya ingin bertanya kembali kepada Pak Joko. Nah Bapak, terkait banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, ini data yang ada pada tahun ini bagaimana Pak? Apakah terjadi peningkatan atau penurunan Pak? Iya Mbak Prima, data kita menunjukkan semakin tahun semakin meningkat. Kita punya data mulai 2016 sampai dengan 2021 per bulan Oktober kemarin. Untuk perempuan itu di bulan Oktober tahun 2021 kita punya data 34 korban dengan 63 kasus. Jadi satu korban bisa 2 kasus Mbak Prima. Waduh. Ya, itu untuk perempuan. Sedangkan untuk anak ada 63 korban, kemudian kasusnya 135. Jadi satu anak bisa 2 kasus begitu. Alhamdulillah dengan demikian maka masyarakat Jember sudah berani melapor kepada kita begitu. Sudah berani melapor. Jadi artinya semakin banyak korban yang kita tangani, Jember bukan semakin buruk tapi semakin baik karena kesadaran masyarakat. Kalau versinya Pak PLT Kepala Dinas tadi seperti api dalam sekam. Ya. Kalau saya seperti gunung es. Begitu. Kenapa demikian Ya. Pak Joko? Karena di dalam yang belum terlaporkan itu masih banyak. Masih banyak. Jadi ketika kami sosialisasi di desa, kan desa kami support untuk membentuk desa layak anak. Begitu kami ngantor sehari di sana, mungkin ada versi nanggap ludruk atau kesenian tradisional yang lain, itu satu hari kemudian ada laporan dari masyarakat, Pak kami ada laporan begini, oh silakan kita bantu begitu. Jadi semakin kita mensosialisasikan penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak, masyarakat semakin tahu, oh ternyata lapornya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kadang mereka menyebut kami KPAI begitu, kan salah kaprah. Jadi kita kenalkan dulu siapa kita, baru mereka kenal. Begitu, Baik, Mbak. iya. Lantas kalau misalnya seorang masyarakat mungkin ya Pak ya terjadi kekerasan itu tadi, lalu melapor kepada pihak kepolisian bagaimana Pak? Langsung melapor kepada pihak kepolisian tidak melalui DP3 AKB Jember? Oke. Memang ada yang melaporkan ke kepolisian. Kalau memang bisa diproses di kepolisian terkait dengan pidana, maka akan diproses. Tetapi ketika tidak menyangkut pidana, biasanya disuruh ke kita, ke DP3 AKB. Kita tidak langsung memproses pidana karena memang bukan kewenangan kita, tapi kita lebih kepada mediasi. Jadi seperti kasus di Silo itu ada bapak ibu yang bercerai dengan 3 anak, kemudian anak yang ketiga tidak diakui karena di ibu dalam tanda kutip diprasangkakan yang lain, maka kita mediasi ketika bapak tidak memberikan nafkah pada istri yang lama sama 3 anaknya. Akhirnya kita mediasi, alhamdulillah sudah bisa memberikan nafkah. Nah, jadi kita lebih kepada pendekatan kemanusiaannya. Iya, baik.
Beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Joko. Ini tadi juga sempat disinggung oleh Pak Supri bahwa kita akan mengupayakan bagaimana caranya Jember menjadi kabupaten layak anak. Betul. Nah, ini cara mewujudkannya bagaimana Pak? Dan juga bagaimana cara mencegah perkawinan anak Pak? Ya, Kabupaten Layak Anak sudah kami pegang oleh pemerintah Kabupaten Jember sejak 2018 sampai dengan 2019 kita mendapatkan predikat Pratama. Iya. Yang paling bawah. Tahun 20 dengan penilaian tahun 2021 kita mendapatkan predikat Pradia, satu tingkat lebih baik. Ini menunjukkan bahwa menjadi kabupaten layak anak itu harus dikeroyok bareng-bareng, tidak boleh kerja sendiri, nggak bisa. Misalnya tentang kebencanaan, apa sih hubungannya anak dengan kebencanaan? Oh banyak. Anak-anak bisa dilibatkan di forum anak kami, forum anak Jember maupun forum anak kecamatan dan forum anak desa, di mana di situ ada korban kebencanaan, anak-anak bisa dilibatkan, bisa membantu anak-anak yang menjadi korban kebencanaan itu mengedukasi, mensosialisasi, mungkin bisa membantu meringankan beban psikisnya dan lain-lain. Jadi peran anak bisa kemana-mana gitu. Baik. Termasuk peran daripada tokoh masyarakat, tokoh agama juga begitu. Sehingga Jember menjadi kabupaten layak anak. Baik. Begitu Mbak Prima. Iya, nampaknya juga tadi yang dijelaskan oleh Pak Supri memang betul adanya ya Pak ya, karena ini semua bukan hanya semata tugas dari DP3 AKB Jember saja dalam hal melindungi dan memberdayakan para perempuan dan anak. Tadi juga bekerja sama dengan dinas pendidikan, kemudian pihak pesantren dan lain sebagainya, tapi juga dibutuhkan kesadaran dan pemahaman dari masyarakat sekitar pula. Baik, mohon izin saya ingin bertanya kepada Pak Anto ini ya, Bapak namanya Pak Anto Budi Nugroho SE, ini panggilannya siapa Pak? Biar lebih mudah dan juga pemirsa juga lebih gampang untuk mengingatnya ini Pak Anto. Teman-teman manggil saya Pak Anto. Oh Pak Anto, baik. Pak Anto saja. Pak Anto sebagai Kabid Keluarga Berencana dan juga Keluarga Sejahtera. Ini yang ingin saya tanyakan Pak, angka stunting di Indonesia dan di Jember masih cukup tinggi loh Pak, hingga mencapai 27% dan 37%. Padahal menurut standar WHO, angka stunting di suatu negara tidak boleh lebih dari 20%. Nah, ini merupakan salah satu masalah yang berat sekali yang dihadapi oleh Kabupaten Jember ini ya Pak ya. Nah, ini upaya seperti apa yang dilakukan oleh DP3 AKB Jember melalui Pak Anto ini sebagai Kabid Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera? Terima kasih Mbak Prima. Memang permasalahan stunting ini menjadi permasalahan yang menjadi prioritas bagi kami semuanya. Tadi Bapak Kepala Dinas sudah menyebutkan ya bahwa masalah stunting itu juga ada kaitannya dengan AKI maupun AKB. Ya. Kemudian kalau kita melihat masalah stunting ini, kita harus melihat sebab dan akibat. Ya. Stunting itu adalah akibat. Sebabnya itu apa? Ternyata setelah kita coba kaji, penyebabnya itu banyak sekali. Ya. Bisa dikatakan penyebabnya itu seperti sungai, ya. Ada hulu, ada hilir, gitu ya. Lah, hilirnya adalah stunting, ya. Hulunya ternyata banyak. Seperti misalnya masih tingginya angka pernikahan usia dini, itu juga menjadi penyebab. Salah satu faktor penyebab. Kemudian juga bahwa masih banyaknya pasangan usia subur ya yang hamilnya terlalu banyak juga pengaruh. Kemudian yang hamilnya jarak kehamilannya terlalu dekat ya. Kemudian kehamilannya usia kehamilan pada hamil pertama terlalu muda ya. Dan juga kehamilannya pada saat usianya dia hamil terlalu tua, itu juga ada kaitannya, pengaruhnya. Termasuk juga dengan faktor SDM pendidikannya. Kemudian juga pengaruh juga dari sumber daya alam yang ada, ya, struktur, infrastruktur, juga mempengaruhi. Oleh karena itu penyebabnya yang begitu banyaknya itu, ya kami tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Tadi sudah diungkapkan oleh Bapak Kepala Dinas, kami tidak akan bisa maksimal untuk melaksanakan harapan kami Jember bebas stunting
kalau kita lakukan sendiri-sendiri. Oleh karena itu keterlibatan lintas sektor, keterlibatan seluruh elemen masyarakat itu harus kita lakukan bersama-sama. Sama dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Perlindungan Anak, bahwa permasalahan anak juga tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi harus keterlibatan seluruh sektor. Ya, Pak Anto tadi mengenai beberapa faktor yang menjadi penyebab itu semua, yang paling mendominasi itu yang mana, Pak Anto? Kalau dari kami, ya, kacamata kami di bidang KBKS, kami concern kepada permasalahan-permasalahan yang urutannya adalah KBKS. Ya, kami memandang satu, masih tingginya angka usia pernikahan usia dini. Oleh karena itu, kami berusaha mengedukasi masyarakat untuk dapatnya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, ya, minimal perempuan menikah pada usia 21 tahun. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas memang iya. Jadi kesempurnaan alat reproduksi seorang perempuan itu sesuai dengan hasil analisanya itu umur 20 tahun. Baik. Berarti yang paling mendominasi terkait faktor penyebabnya itu tadi karena pernikahan dini ya Pak Anto ya? Karena pernikahan dini juga. Dini. Kemudian pernikahan dini, kemudian tadi 4T tadi. Iya. Terlalu dekat jarak kehamilannya, terlalu muda hamil, terlalu tua hamil, kemudian terlalu banyak hamil. Iya. Maksud saya yang paling mendominasi dari beberapa faktor yang sudah dijelaskan oleh Pak Anto tadi, yang paling mendominasi adalah usia perkawinan ya. Leres. Pernikahan dini. Leres. Baik, nah solusinya itu bagaimana Pak? Upaya yang dilakukan Pak, lebih spesifiknya bagaimana? Kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali di Tajam Dialog.